Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori. Kelompok kami yang pertama saya sendiri, Muhammad Aditya Iswan Nurfauzi. Yang kedua, M. Dimas Gifari. Yang ketiga, Rizky Dedi Arianto. Asosiasi. Analisis asosiasi berguna untuk mengungkap hubungan yang menarik yang tersembunyi dalam dataset besar. Hubungan yang terungkap tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan asosiasi atau association rule atau himpunan item yang sering muncul. Algoritma asosiasi adalah algoritma yang banyak digunakan untuk menemukan atribut yang muncul bersamaan. Dalam dunia bisnis sering disebut dengan affinity analysis atau market based analysis. Algoritma asosiasi akan mencari aturan yang menghitung hubungan di antara dua atau lebih atribut. Algoritma asosiasi berangkat dari pola if antecedent then consequent bersamaan dengan pengukuran spot coverage dan confidence accuracy yang terasosiasi dalam aturan. Proses learning pada algoritma asosiasi tujuannya adalah untuk mencari atribut yang muncul bersamaan dalam satu transaksi. Algoritma asosiasi biasa digunakan untuk analisa transaksi belanja dengan konsep utama adalah mencari produk atau item mana yang dibeli bersamaan. Pada pusat perbelanjaan banyak produk yang dijual sehingga pencarian seluruh asosiasi produk memakan kos tinggi karena sifatnya yang kombinatorial. Algoritma asosiasi dapat memecahkan masalah ini dengan efisien. Jenis aturan asosiasi yang pertama a priori, yang kedua generalized rule introduction, yang ketiga algoritma hash-based. Contohnya analisis pembelian di suatu pasar swalayan. Dapat diketahui berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu. Dengan kondisi tersebut, pemilik swalayan dapat mengatur penempatan barangnya atau merancang promosi pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu. Salah satu tahap analisis asosiasi yang menarik perhatian banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien adalah analisis pola frekuensi tinggi atau frequent pattern mining. Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, yaitu 1. Support, 2. Confidence. Support atau nilai penunjang yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database. Sedangkan confidence atau nilai kepastian adalah kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Kemudian ada metodologi dasar analisis asosiasi. 1. Analisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi transaksi total. Sedangkan untuk mencari nilai support dari dua item diperoleh dari rumus-rumus berikut ini. Seperti support A B jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi keseluruhan. Kemudian di sini ada contoh roti mentega. Jika membeli roti dan mentega, maka membeli susu. Di situ tertera ada support sama dengan 40%, confidence 50%. Aturan tersebut artinya 50% dari transaksi database yang memuat item roti dan mentega juga membeli susu. 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item tersebut. Seorang pelayan yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu.
Aturan tersebut cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Di sini sebagai contoh, terdapat database dari transaksi belanja pasar swalayan. Di bawah ini ada 10 transaksi yang itemnya terdiri dari susu, teh, gula, dan setiap transaksi itu ada 2, ada yang 3. Transaksi pertama terdapat susu, teh, gula. Untuk transaksi kedua, teh, gula, roti. Transaksi ketiga, teh dan gula. Transaksi keempat, susu, roti. Transaksi kelima, susu, gula, roti. Transaksi keenam, teh, gula. Transaksi ketujuh, gula, kopi, susu. Transaksi ke-8, gula, kopi, susu. Transaksi ke-9, susu, roti, kopi. Dan transaksi ke-10, gula, teh, kopi. Representasi dalam bentuk database transaksional seperti gambar tampilan berikut ini. Jadi di setiap transaksi seperti transaksi 1 diuraikan dengan 3 transaksi. Di situ diuraikan satu-satu. Ada transaksi 1 susu, teh, gula diurutkan ke bawah sampai dengan transaksi ke-10. Kemudian berikut ini gambaran format tabular. 1. Transaksi teh, gula, susu, yang dimana ada transaksi diberi nilai 1 dan tidak ada transaksi diberi nilai 0. Kemudian misalkan B adalah himpunan transaksi yang dipresentasikan dalam tabel transaksi di atas, di mana setiap transaksi T dalam D mempresentasikan himpunan item yang berada di dalam I. I adalah himpunan item yang dijual seperti teh, gula, kopi, susu, roti. Jika kita memiliki himpunan item A, misal susu dan gula, dan maka aturan asosiasi akan berbentuk jika A, maka B, di mana anteseden A dan konsekuen B merupakan subset dari I, dan A dan B merupakan mutually eksklusif, di mana aturan jika A maka B tidak berarti jika B maka A. Definisi di atas tidak berlaku untuk aturan trivial seperti jika kopi dan gula, maka kopi. Seorang analis mungkin saja hanya akan mengambil aturan yang memiliki support dan atau confidence yang tinggi. Aturan yang kuat adalah aturan yang memiliki kriteria support dan atau confidence minimum. Misalnya, seorang analis menginginkan aturan yang memiliki support lebih dari 20% dan confidence lebih dari 35%. Sebuah item set adalah himpunan item-item yang di dalam I. I adalah himpunan item yang dijual. K item set adalah item set yang berisi K item, misal 1 teh gula adalah sebuah 2 item set. Kemudian yang kedua, teh, gula, roti merupakan 3 item set. Frequent item set menunjukkan item set yang memiliki frekuensi kemunculan I lebih dari nilai minimum yang telah ditentukan. Jumlah misalkan jumlah 2, maka semua item set yang frekuensi kemunculannya lebih dari atau sama dengan 2 kali disebut frequent. Kemudian himpunan dari frequent K item set dilambangkan dengan FK. Contoh pengelompokan 2 item set berikut ini dapat dilihat dari gambar, dikelompokkan secara menyilang. Contoh pengelompokan 2 item set dikelompokkan secara menyilang seperti gambar berikut ini. 1. Teh.
teh gula, teh kopi, teh susu, teh roti. Yang kedua, dari gula, gula ke kopi, gula ke susu, gula ke roti. Lalu dari kopi, kopi ke susu, kopi ke roti. Dan yang ketiga, dari susu ke roti. Calon 2 item set. Di sini dikombinasikan dari 2 item set, di mana dari data tersebut, jika ditetapkan nilai lebih dari minimum yang telah ditentukan, jumlah sama dengan 2, maka frekuensi yang dari 2 item set, teh, gula, gula kopi, gula susu, gula roti, kopi susu, susu roti. Di situ seperti tulisan yang telah diberi warna merah, itu adalah frekuensi yang telah ditentukan di atas nilai 2. Contoh pengelompokan 3 item set. Calon 3 item set dapat dibentuk dari F2 yang di atas tadi yang memiliki kesamaan K1 item pertama. Contoh, di atas tadi kan ada yang teh gula, berarti tinggal menambahkan teh gula kopi, teh gula susu kopi, gula susu roti, gula kopi roti, kopi susu roti, teh gula roti. Dapat kita gambarkan pada tabel dengan warna-warna yang sudah kami warnai. Itu merupakan calon 3 item set yang dibentuk dari F2 tadi. Dari calon 3 item set dari tabel tersebut terpilih F3 gula susu kopi karena hanya kombinasi tersebut yang memiliki frekuensi kemunculan kurang dari frekuensi kemunculan lebih dari jumlah nilai minimum. Jadi terpilih yang gula susu kopi yang ada warna merahnya tulisannya. Pembentukan aturan asosiasi. Pembentukan aturan asosiasi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, kemudian dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif. Jika A maka B. Nilai confidence dari aturan A maka jika nilai confidence dari aturan jika A maka B diperoleh dari rumus berikut. Confidence sama dengan transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi mengandung A. Dari F3 yang telah ditemukan dapat dilihat besarnya nilai support dan confidence dari calon aturan asosiasi. Aturannya, jika membeli gula susu maka akan membeli kopi. Yang kedua, jika membeli gula dan kopi maka akan membeli susu. Yang ketiga, jika membeli kopi dan susu maka akan membeli gula. Dari confidence, angka 2 diperoleh dari data gula susu kopi yang diambil dari data yang 3 item set, dan untuk pembaginya diperoleh dari 2 item set yang gula dan susu yang memperoleh data 4, sehingga didapatkan hasil seperti berikut. Misalnya ditetapkan nilai confidence minimal 60%, maka aturan yang bisa terbentuk adalah dengan 2 anteseden berikut. Jika membeli gula dan kopi, maka akan membeli susu. Jika membeli kopi dan susu, maka akan membeli gula. Karena jumlah persentase dari kedua data ini di atas 60%.
Calon aturan asosiasi dari F2. Diperoleh aturan: jika membeli teh maka membeli gula, jika membeli gula maka membeli teh, jika membeli gula maka membeli kopi, jika membeli kopi maka membeli gula, jika membeli gula maka membeli susu, jika membeli susu maka membeli gula, jika membeli gula maka membeli roti, dan seterusnya. Bisa dibaca sendiri. Lalu dilakukan pembagian berdasarkan rumus confidence, di mana dapatkan hasil 5/5 itu dari jumlah, dimana mendapatkan hasil berdasarkan rumus confidence seperti yang di atas tadi, sehingga menghasilkan aturan: jika membeli teh maka membeli gula, jika membeli gula maka membeli teh, jika membeli kopi maka membeli gula, jika membeli susu maka membeli gula, jika membeli kopi maka membeli susu, jika membeli roti maka membeli susu, jika membeli gula dan kopi maka akan membeli susu, jika membeli kopi dan susu maka akan membeli gula. Ini adalah hasil dari support dari item set 2 yang di atas tadi, sehingga hasil akhirnya adalah aturan, sehingga hasil akhirnya adalah aturan yang terpilih tadi, supportnya dikalikan confidence, dan ditemukan aturan seperti berikut: jika membeli teh maka membeli gula, dengan nilai support kali confidence-nya 50%. Aturan jika membeli gula maka membeli teh, dengan hasil support kali confidence-nya 31,30%. Dan sampai yang terakhir. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengoperasian rapid miner untuk dataset yang telah terpilih tadi. Saya sarankan untuk menggunakan rapid miner versi terbaru, dan untuk menggunakan metode a priori diharuskan untuk mengupdate rapid miner dan mendownload WK a priori agar bisa digunakan. Karena untuk versi yang belum diupdate belum ada a priori. Langkah pertama, kita masukkan dataset tadi, kita drag ke sini, kita lihat data copy. Ini adalah data copy yang tadi. Sama seperti data yang di PowerPoint tadi. Lalu kita lakukan, kita tambahkan numerical to binomial. Ini berfungsi untuk merubah data yang awalnya biner menjadi data yang bisa diolah oleh sistem. Kita tambahkan algoritma a priori. Karena kita mendownload di WK, maka terdapat folder sendiri untuk WK. Kita pilih WK a priori. Nah, setelah sudah, kita letakkan sesuai dengan urutan, lalu kita hubungkan.
Jika sudah selesai, kita membaca panduan yang ada pada menu help. Di sini berisi tentang petunjuk-petunjuk atau aturan untuk pengisian huruf yang ada di sini seperti huruf N, T, C, D, U, E, D, U, M dan seterusnya. Pada menu help sudah ditunjukkan apa itu huruf N, apa huruf T. Jika sudah, langsung kita mengisikan di field yang ada yang sudah disediakan. Ketika kita sudah mengisi ini, lalu kita jalankan. Nah, hasil yang akan keluar akan seperti ini. Nilai minimum supportnya 0,1, minimum metric atau confidence-nya 0,9, dan ini berupa aturan-aturan yang didapat. Untuk yang false berarti tidak melakukan pembelian atau 0. Jika seperti tabel yang di PowerPoint tadi, berarti tidak melakukan pembelian atau tidak membeli susu. Dan yang true berarti membeli atau disimbolkan angka 1 tadi. Sekian presentasi dari kami dan penjelasan sedikit tentang algoritma a priori serta penerapannya atau pengoperasian dari aplikasi RapidMiner. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.